Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, saya ingin menyapa dan mengajak kita semua bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dan bermohon kepada Allah semoga kita diberi kekuatan, kelancaran dan keberkahan selama Ramadan ini hingga menuntaskan hingga ke ujungnya dan meraih insyaallah Idul Fitri pada 1 Syawal 1440 Hijrah. Sebelumnya saya ingin mengingatkan ada satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tersebut dalam hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 3451 yang kita pernah bahas sebelum ke Ramadan, bahwa Nabi membimbing kita untuk memohon kepada Allah 4 hal yang utama. Allahumma ahillahu alaina, ya Allah mohon hadirkan awal Ramadan kepada kami bil yumni, dengan perasaan aman, tenang, tentram. Kemudian wal iman, dan dengan kekuatan iman sehingga paripurna kita bisa semangat ibadah dari awal sampai akhir Ramadan. Wassalamati, dan berikan keselamatan saat Ramadan, baik selamat secara fisik ataupun juga selamat pada fungsi-fungsi indera kita. Kadang fisiknya sehat tapi lisannya tidak selamat, tangannya tidak selamat, pandangan tidak selamat, sehingga merusak pahala-pahala puasa kita. Kemudian wal Islam, dan mohon berikan kekuatan untuk berislam dengan baik dalam konteks ibadah. Karena Islam tidak disebutkan dalam hadis-hadis Nabi umumnya kecuali menunjuk pada ibadah. Ya, hadis Muslim nomor hadis yang ke-8 ketika Nabi ditanya tentang Islam ya oleh malaikat Jibril, mal Islam, kata Nabi, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kata Nabi, Islam itu Anda bersyahadat ya tidak Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, tunaikan salat, tunaikan zakat, tunaikan puasa dan berhaji serta umrah di dalamnya ke Baitullah. Ya, sesuai dengan kemampuan yang kita maksimalkan. Semuanya ibadah. Karena itu kita bermohon pada Allah, semoga Allah memberikan kekuatan kita untuk ibadah. Semangat lagi sholat sunnahnya, semangat lagi baca Al-Qurannya, semangat lagi untuk bersedekahnya. Nah, hilala khairin wa rushdin. Semoga awal Ramadan ini awal bagi kita untuk berubah jadi orang baik, mendapat petunjuk Allah. Rabbi wa rabbukallah. Dan kita ikrarkan niat ikhlas karena Allah, Rabb kita dan Tuhan semesta alam. Mudah-mudahan doa ini bisa kita hadirkan dalam kehidupan. Nah, insya Allah kita berikhtiar seperti saya pernah sampaikan, mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan dan program-program yang kita coba sajikan saat Ramadan. Ini Masya Allah ini sudah terkumpul pertanyaan ini masuk yang dituliskan oleh teman-teman sekalian. Kita coba jawab satu-satu ya. Mudah-mudahan karena saya juga butuh waktu untuk takarub kepada Allah, untuk beristighfar, untuk bertobat, untuk mengevaluasi diri. Jadi kita coba ambil sehari mungkin satu pertanyaan ya, untuk kita maksimalkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, program At-Taisir untuk umum kapan dimulai? Nah, sekarang bisa kita mulai. Nah, jadi teman-teman sekalian yang umum untuk Ramadan kami berikan panduannya dulu ya. Insya Allah nanti setiap hari coba kita update, dan puncaknya saat i'tikaf, baru kemudian kita maksimalkan dengan bimbingan bagi yang i'tikaf. Ya, saya berikan rumus cepat gini. Kalau kita ingin mulai menghafal Quran 30 juz dalam 30 hari, teman-teman pastikan dulu mushafnya ada. Sudah ada ya, ini yang 30 juz. Yang belum dapat, nanti insya Allah kita coba salurkan lewat jalur yang aplikasi, atau nanti insya Allah tanggal 10 ya akan datang mushaf 10.000 baru. Yang baru nanti akan dipaketkan dengan yang MZN, dengan yang satu lagi yang murajaah. Ya, ini yang murajaah, yang MZN yang teorinya untuk membimbing kita bagaimana menghafal dengan baik. Tapi saya coba persingkat di sesi kali ini, teman-teman sekalian. Pertama, kalau ingin kita mulai Ramadan yang maksimal untuk menghafal Quran, insya Allah 30 juz 30 hari, maka yang pertama, coba maksimalkan niat dulu karena Allah. Niatkan serius, karena sesuatu yang diniatkan, maka nanti akan mendorong faktor-faktor lain untuk lebih menajamkan fokus kita pada kegiatan yang akan kita lakukan. Ya, Anda kalau benar-benar niatnya pengen puasa, maka Anda akan maksimal untuk puasa. Anda jaga diri, dan bisa nahan lapar, bisa nahan haus. Yang selama ini kita kerjakan kayaknya susah, ternyata bisa, karena niat. Nah, demikian Al-Quran. Jika kita niatkan dengan maksimal, kokoh kita, semangat kita kuat, maka insya Allah yang kata orang sulit, ini akan sangat mudah. Pertama, niatkan. Niatkan dengan ikhlas. Kemudian, harus prioritaskan waktu betul untuk menghafal. Ini baru hari pertama, yuk bismillah. Ya, kalau nunggu Ramadan tahun depan lagi, belum tentu dapat. Maka sekarang, coba niatkan dengan baik, bismillah, lakukan prioritas untuk bisa menghafal Quran. Agendakan.
Jadi bismillah saya pengen hafal Quran 30 juz. Prioritas saya hafal 30 hari. Investasi. Kalau sudah prioritas pasti Anda menginvestasikan waktu, tenaga. Anda prioritaskan agenda hari ini saya akan datang misalnya ke masjid jam 7. Itu prioritas Anda, maka yang lain akan Anda tepikan. Anda akan fokuskan ke masjid datang jam 7. Demikian Al-Quran. Kalau Anda punya target bismillah 30 juz 30 hari selama Ramadan. Kalau Anda prioritaskan itu, maka agenda lain itu akan menjadi agenda-agenda tambahan. Dan ini akan menjadi prioritas yang paling depan untuk Anda wujudkan. Nah, kemudian yang ketiga, tinggal fokus. Ya, fokus dari mulai pandangan, pendengaran, ucapan, dan tindakan kita terkait dengan hafalan ini. Kalau tiga ini terkumpul, niatnya ikhlas, kemudian ada prioritas kita untuk menempatkan hafalan selama Ramadan jadi utama. Yang ketiga, kemudian kita bisa fokus untuk mengerjakan itu dan menepikan agenda-agenda lain yang kiranya bisa kita simpan. Nah, maka insya Allah akan ada pertolongan Allah dan kemudahan-kemudahan. Pertama, saya sampaikan, coba investasikan 10 jam dalam sehari. Nah, ini kalau teman-teman pengen 30 juz ya, tolong 10 jam dalam sehari. Siapkan 10 jam, 14 jamnya dalam sehari, teman-teman bisa bagi dengan agenda yang berbeda. Ya, saya biasanya menulis di papan tulis atau flip chart. Sekarang coba teman-teman gambarkan dulu ya, dibayangkan, diimajinasikan rumus yang saya ingin berikan. Al-Quran ini ada 30 juz. Baik, setiap juznya kurang lebih terdiri dari 10 lembar. Ya, saya ingat lagi ya, 10 lembar. Kalau saya bicara lembar, kalau saya buka begini, berarti teman-teman sekalian, nah ini posisinya satu lembar itu segini. Ya, terdiri dari 2 halaman. Jadi ini halaman pertama, ini halaman yang kedua. Ya, halaman 1, halaman 2, ini satu lembar. Nah, satu juz setidaknya kurang lebih itu ada 10 lembar. Ya, 10 lembar, ingat. Nah, satu lembarnya kita investasikan 1 jam. Ya, satu lembar. Berarti kalau 10 lembar, teman-teman butuh waktu 10 jam dalam sehari. Nah, 10 jam ini, mari kita fokuskan. 1 jam setiap satu lembar berarti 2 halaman. Nah, sekarang kalau teman-teman ada pena, tolong tuliskan ya. 1 lembar, 2 halaman adalah 1 jam. Setiap halaman itu umumnya ada 15 baris. 15 baris. Jadi kalau teman-teman hitung dari atas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pas, 15 baris. Ya, 15 baris ini, kalau berarti 2 halaman, seperti ini 1 lembar, berarti kan 30 baris kan? Baik, 1 jam sama dengan 30 baris. Kita menghafal dalam 1 jam 30 baris. 1 jam bukankah 60 menit? Ya, 1 jam 60 menit. 60 dibagi 30 berarti 2 menit. Nah, teman-teman berinvestasi menghafalkan ini setiap satu barisnya 2 menit. Satu barisnya 2 menit. Satu barisnya 2 menit. Nah, kalau teman-teman mau mulai dengan baik misalnya, bismillah. Saya mulai besok. Ya, bismillah misalnya saya mulai 1 juz yang pertama. Setiap baris 2 menit, 2 menit, 2 menit, 2 menit. Anda insya Allah dalam sehari bisa mendapatkan 1 juz hafalan. Ya. Nah, 14 jam itu teman-teman bisa atur. Bisa atur. Misal, saya mau mulai ba'da subuh nih. Ya, 2 jam pertama sambil nunggu syuruk ba'da subuh. Saya diam di masjid dari jam 5 sampai dengan jam 7. Anda ambil 2 jam misalnya kan. Setelah itu Anda hafalkan 2 jam, setiap 1 jam misalnya Anda ingin ambil jeda. Ya, taruhlah 1 jam 15 menit jeda, 1 jam 15 menit jeda kan bisa dilakukan. Ya, 1 jam ambil sampai jam 6, 15 menit jeda, dipakai kemudian di salat syuruk. Ya, kemudian setelah itu ambil istirahat sejenak, ya, ambil lagi kemudian setelah itu Anda bisa mandi-mandi dulu, ya, macam-macam dulu. Nah, kemudian setelah itu sambung kembali. Ya, misal saya mau sampai jam 6 dulu istirahat 15 menit, ya. Kemudian setelah itu setelah istirahat 15 menit pakai salat syuruk, pulang, mandi-mandi dan sebagainya, mulai lagi misal jam 7. 7 ambil 1 jam dulu untuk menghafal kemudian yang selanjutnya. Setelah itu teman-teman nyambung lagi, ya. Ambil 15 menit untuk istirahat, ambil 1 jam kembali. Kalau Anda biasakan seperti itu 15 menit berarti kali 10 ya 150 menit, ya. Berarti di situ ada 2 jam setengah. Ya, 2 jam setengah jedanya. Kalau 10 jam bisa menghafal, 2 jam setengah bisa untuk istirahat, teman-teman masih punya waktu, ya kurang lebih 11 jam setengah untuk dipakai untuk aktivitas yang lainnya. Ya, bisa untuk misalnya pakai yang lain, bisa ada pekerjaan, bisa untuk istirahat, bisa untuk murajaah. Nah, ini langkah yang pertama. Jadi saya ajarkan langkah untuk menghafal dulu, selanjutnya nanti bagaimana cara murajaah atau mengulang-ulangnya. Saya ulangi lagi ya. Di pertama, ini ada 10 lembar. Ya, setiap lembar ada 2 halaman, halaman 1, halaman 2. Setiap halaman ada 15 baris, ya 15, 15. Nah, ini Anda investasikan untuk menghafal 1 lembar ini 1 jam.
Ya, 1 jam. Jadi 1 jam siapkan untuk menghafal ini. Ya, dalam 1 jam jadikan setiap setiap 1 baris 2 menit. Ya, 1 baris 2 menit. Ya, 1 halaman 15 baris, 2 halaman 1 lembar 30 baris, 1 jam 60 menit, bagi 30 berarti 2 menit. 1 baris 2 menit, 2 menit, 2 menit, 2 menit, 2 menit. Selesai Anda hafalkan 1 jam ini, ya, jeda 15 menit supaya bisa rehat dulu. Rehat dulu, tenang dulu. Ya, kalau ingin mengulang, ulangi dulu. Ya, setelah jeda itu silahkan dilanjutkan lagi pada lembar berikutnya. Kalau dirasakan lelah sementara waktu, silahkan ambil waktu misalnya 1 jam kemudian untuk beristirahat dulu, atau 30 menit untuk istirahat dulu. Lalu lanjut lagi setelah 30 menit supaya suara kita juga bisa teratur dengan baik. Ya, kalau Anda lakukan seperti ini, ya, tiap hari Anda investasikan 10 jam, 10 jam, 10 jam dengan jeda istirahat misalnya 15 sampai dengan 30 menit, maka insya Allah Anda masih bisa teratur untuk menata aktivitas-aktivitas yang lainnya. Ya, jadi teman-teman masih bisa istirahat di malam harinya setelah tarawih, masih bisa murojaah nanti, saya tunjukkan pada video berikutnya. Ya. Jadi kesimpulannya, ambil 10 jam untuk 10 lembar, setiap lembar 1 jam, kemudian insya Allah setiap hari Anda dapatkan 1 juz. Ya, 1 juz, 1 juz, 1 juz, 1 juz, sampai ujung Ramadan dapat 30 juz insya Allah. Kalau dimulai saat ini juga. Kalau dimulai besok minimal 29 juz. Tapi ingat, insya Allah, karena juz amma umumnya orang sudah pada hafal dan cepat menghafalnya, maka bisa jadi kemudian 29 hari pun bisa dalam tempo dapatkan 30 juz. Ya, diingat itu. Nah, nanti apa yang sudah Anda hafalkan di pagi itu sampai dengan sore, maghrib. Nah, untuk murajaahnya, Anda lakukan selesai tarawih. Ulang lagi hafalan itu. Ya, hafalan ulang lagi, awal sampai akhirnya. Lalu setelah itu istirahat. Kalau memang belum terlalu lancar, biasa tidak apa-apa. Ya, Anda baca dulu aja, baca sambil dihafalkan. Nanti Anda istirahat, jam 9, jam 10 istirahat, bangun lagi malam. Ya, usahakan bangun jam 2, jam setengah 3, untuk mengulang kembali hafalan tadi dalam sholat tahajud malam harinya. Baik, nanti berhenti saat waktu sahur, silahkan makan, besoknya bisa menghafal lagi, kemudian surat-surat yang selanjutnya atau juz-juz yang selanjutnya. Ya, semoga ini bermanfaat sebagai contoh awal. Insya Allah deskripsi ini nanti kita perjelas kembali sampai bagaimana cara mengulang, bagaimana tesnya, dan kemudian masuk kepada metode at-taisir. Jadi untuk yang pertama, kita maksimalkan dulu, fokuskan dulu pada menghafal 30 juznya dalam 30 hari. Selanjutnya nanti kita akan lihat bagaimana mengeceknya, hafal sampai dengan nomornya, sampai dengan posisinya, sampai masuk nanti ke panduan yang tingkat paling tinggi. Insya Allah. Yang penting ada keinginan, ada kekuatan, dan Allah pasti berikan petunjuk kepada kita. Jangan lupa ya, mulainya berdoa dulu. Doanya minta kemudahan, dan minta jadi ahli Quran, dan diikhlaskan oleh Allah. Setelah selesai berdoa, mulai menghafal. Setiap selesai menghafal, doa dengan 2 hal. Yang pertama, minta kepada Allah supaya Allah berkenan menguatkan hafalan yang telah Anda hafalkan itu. Minta sebaik-baiknya, ya. Dan yang kedua, mohon mintakan pada Allah supaya Allah berkenan mengampuni dosa-dosa saya dan dosa keluarga saya. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya jawab satu dulu ya, supaya berurutan dengan rapi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.